Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman, kita dikumpulin lagi di forum ini untuk sebuah tujuan, yaitu kita akan membahas tentang gerakan kemuhammadiyahan dalam bidang sosial. Yang kita tahu bahwasannya Muhammadiyah sendiri itu udah bergerak banyak sekali di bidang sosial. Ada posyandu, ada panti asuhan, ada lazis, dan gerakan-gerakan kemuhammadiyahan dalam bidang sosial lainnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas secara rinci nih, apa saja sih itu gerakan Muhammadiyah dalam bidang sosial. Nah, mungkin kita sebelum menjelaskan, kita akan perkenalan dulu dari narasumber kita. Yang pertama ada Mas Grenda mungkin. Perkenalkan, nama saya Grenda Agriansyah. Dan sebelah saya Muhammad Surya Putra Davindra. Dan saya Ahmad Sarudin Zaki. Saya Kraitong Pranadipa Marjun. Saya Marlov Salim. Mas Nafis. Saya Nafis Aufa. Saya Sofa Safidin. Saya Hamdan Maulana. Dan saya adalah Dava Alvino Rafli. Dan saya sendiri adalah Ahmad Nabi Zubar. Nah, jadi kali ini kita bakal membahas pertama mengenai kemuhammadiyahan yang bergerak di bidang sosial, terutama itu posyandu. Nah, untuk posyandu nanti bakal dijelaskan oleh narasumber kita, Mas Sofa. Nah, jadi saya pengen nanya nih Mas, mengapa peran Muhammadiyah itu dalam posyandu dapat disebutkan sebagai bentuk advokasi kebijakan kesehatan publik? Nah, jadi seperti yang kita tahu sendiri, gerakan organisasi kemuhammadiyahan itu sangat besar ya. Dia mencakup berbagai sektor. Maksudnya dia memiliki peran-peran penting dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satunya kesehatan untuk ibu dan anak. Nah, jadinya kemuhammadiyahan atau organisasi Muhammadiyah ini sangat menyeluruh ya, rata gitu, dari sektor kesehatan pada lingkup yang besar sampai yang kecil. Seperti contohnya itu aktif dalam rumah sakit maupun posyandu kecil. Nah, seperti yang Anda tanyakan tadi, posyandu ini sebagai advokasi kebijakan kesehatan. Nah, maksudnya itu Muhammadiyah ini tidak hanya menjalankan teknis prosedurnya saja dalam melayani ibu-ibu, masyarakat ataupun anak-anak dalam posyandu, tapi juga melayaninya itu sampai tuntas. Jadi tidak hanya berhenti pada prosedurnya saja. Nah, jadi advokasi yang dimaksud ini bukan dalam bentuk tekanan politik ya, tetapi lewat praktik langsung di masyarakat. benar. Jadinya Muhammadiyah ini itu menjadi sumber jembatan antara kebutuhan masyarakat nyata. Nah, dari keterlibatan posyandu ini, kemuhammadiyahan memastikan kesehatan ibu dan anak itu tetap berlanjut. Maksudnya tidak hanya dalam artian itu berhenti pada saat di dokumen kebijakannya saja. Seperti contohnya itu saat kita mendaftar atau mendaftarkan kesehatan, mau melakukan cek kesehatan, itu tidak hanya berhenti di mengurus dokumen saja, tapi benar-benar berjalan sampai tuntas, sampai dalam pelayanannya sehari-hari. Oke, ini dalam bidang posyandu ya teman-teman. Mungkin ada bidang-bidang kemuhammadiyahan lagi yang lainnya mungkin bakal dijelasin oleh narasumber lainnya, yaitu tentang panti asuhan nih. Siapa yang mau jelasin tentang panti asuhan? Nah, mungkin Mas Rey boleh dijelasin dikit tentang gerakan kemuhammadiyahan dalam bidang sosial, terutama dalam panti asuhan ini. Jadi kayak mengapa panti asuhan itu kemuhammadiyahan dapat menjadi cermin nilai kemuhammadiyahan dalam bidang sosial dan kemanusiaan, Mas Rey? Ya, jadi kenapa sih dibilangnya mencerminkan nilai kemuhammadiyahan padahal dari panti asuhan? Nah, sebenarnya panti asuhan Muhammadiyah ini dibilang mencerminkan nilai kemudahan sosial itu karena di dalamnya itu ada beberapa sifat yang terwujud, contoh kayak tolong menolong, terus kayak juga ada tanggung jawab kemanusiaan, yang mana itu menjadi ciri khas gerakan kemuhammadiyahan. Nah, Muhammadiyah itu memandang dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah, melainkan melalui aksi nyata juga. Contohnya itu dari panti asuhan juga. Nah, jadi bagaimana sih nilai tersebut itu diwujudkan dalam kayak praktik sehari-hari di panti asuhan tersebut? Nah, nilai itu diwujudkan melalui pembinaan karakter dan moral anak-anak.
Nah, jadi anak-anak itu dibimbing agar memiliki akhlak yang baik, pemahaman keislaman, kemandirian, serta kesiapan untuk berperan positif di masyarakat. Nah, dengan demikian, panti asuhan tidak hanya membentuk anak yang terlindungi, tetapi juga generasi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Jadi keberadaan panti asuhan ini sekaligus menjadi bukti ya bahwa Muhammadiyah ini berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang berkeadilan sosial. Ya, benar. Jadi melalui panti asuhan ini nilai-nilai Islam itu bisa diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemaslahatan umat. Ada satu gerakan Muhammadiyah yang mungkin agak asing atau mungkin jarang didengar, yaitu lazisme. Apa sih itu lazisme? Saya mau jelasin nih. Saya. Oke, boleh Mas Amir. Iya. Lazismu itu sendiri kita itu bergerak di bidang zakat, terus ada di bidang di infak dan juga di sedekah masyarakat. Nah, kita itu bergeraknya untuk menyalurkannya secara transparan kepada masyarakat itu. Jadi Muhammadiyah bergeraknya di bidang itu yang bagian lazismu. Jadi Mas Hamdan, selain kemudahan dan transparansi, apakah ada faktor lain yang membuat lazisme itu semakin menarik, Mas? Tentu ada. Program lazismu sendiri itu juga sangat menyentuh kebutuhan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana sampai pemberdayaan UMKM, Mas. Dan ditambah lagi kampanye kemanusiaan yang dikemas secara kreatif dan relatable di media sosial sehingga pesan berbagai terasa dekat dengan kehidupan generasi muda. Berarti lazisme ini bukan cuma soal menyalurkan dana ya Mas? Iya. Tapi juga soal membangun dampak sosial yang besar banget. Ya betul sekali. Lazisme itu hadir sebagai agen perubahan sosial dan yang disalurkan nanti itu tidak hanya memberi bantuan sesaat, tapi juga mendorong kemandirian dan membangun ekosistem ekonomi masyarakat. Jadi setiap zakat itu dan sedekah yang kita berikan punya dampak yang jangkanya sangat panjang. Sekarang kita udah tahu nih lazisme itu apa dan gimana cara kerjanya, dan lazisme ini ternyata berdampak sangat besar bagi masyarakat sosial ini. Nah, kita lanjut lagi nih, ada tentang rumah sakit Muhammadiyah nih. Siapa yang mau jelasin? Oke, boleh Mas Zaki. Oke, jadi yang membedakan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah atau PKU ini itu dari nilai kebutuhan sosialnya. Nah, PKU ini memang memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan profesional, mulai dari dokter umum, kemudian dokter spesialis hingga rawat inap. Nah, tapi di sisi lain PKU ini juga hadir dengan semangat melayani, bukan sekedar mengobati. Nah, artinya PKU ini tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga nilai kemanusiaan. Misalnya adanya pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, kemudian program kesehatan gratis dan sikap tenaga medis yang ramah serta cepat dan tanggap. Nah, semua itu berangkat dari kepedulian sosial Muhammadiyah agar layanan kesehatan bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi Mas Yaki, ini saya mau bertanya ya, mungkin supaya biar menjelaskan kepada kita lebih dalam. Nah, maksudnya melayani dengan hati itu seperti apa? Oh, jadi artinya PKU ini tidak hanya fokus pada aspek medis. Nah, itu tetapi juga nilai kemanusiaan. Misalnya adanya pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, kemudian program kesehatan gratis dan sikap tenaga medis yang ramah serta cepat dan tanggap. Nah, semua itu berangkat dari kepedulian sosial Muhammadiyah agar layanan kesehatan bisa diakses oleh semua kalangan. Jadinya ini bisa dibilang PKU ini bukan hanya tempat untuk penebusan dosa atau tempat untuk bertobat ya, bisa dibilang juga untuk bagian dari gerakan sosial masyarakat. Betul sekali. Jadi PKU ini adalah wujud nyata kepedulian Muhammadiyah di bidang kesehatan yang bertujuan membantu masyarakat agar hidup lebih sehat dan sejahtera. Oke, itu dari perjalanan dari rumah sakit Muhammadiyah yang dijelaskan oleh Mas Zaki. Nah, kita lanjut lagi nih di bidang sosial lainnya nih. Nah, di bidang sosial ini ada MDMC. Nah, MDMC Mas Nafis ya. Nafis. Mungkin boleh menjelaskan kayak
bagaimana peran MDMC itu sebagai gerakan sosial yang mana sosial kemanusiaan dalam penanggulangan dan pemulihan pasca bencana di Indonesia ini. Terutama mungkin ada kasus yang baru hangat nih tentang Sumatera nih. Coba boleh jelasin MDMC itu apa? Jadi MDMC ini bisa dibilang adalah sebuah lembaga yang hadir dalam sebuah bencana yang dimana contohnya itu di Sumatera, contohnya baru-baru hangat sekarang. Jadi MDMC itu hadir ke sana memberikan bantuan entah itu mental, entah itu sebuah pokok makanan atau sebuah galangan dana itu dari MDMC. Serta bencana itu bukan hanya persoalan kerusakan. Jadi MDMC itu akan memberikan mental yang baik positif kepada entah itu anak-anak yang baru kena kena berat trauma kepada bencana tadi tersebut. Jadi MDMC akan memberikan bantuan. Saya mau sedikit bertanya Mas Nafis. Jadi pendekatan yang Masnya tadi jelaskan itu apa memang udah diimplementasikan di lapangan, apa masih baru wacana di lingkup organisasi Muhammadiyah atau bagaimana? Boleh dijelaskan lebih rinci lagi? Sudah diimplementasikan kayak di kemarin di Sulawesi itu mereka sudah datang ke sana memberikan bantuan dan juga memberikan layanan kepada para bencana korban. Baik. Lalu yang membedakan pendekatan ini dengan lembaga penanggulangan bencana yang lain, contohnya milik negara lah, BMKG contohnya. Bedanya itu apa sih Mas? Bedanya di dalam Muhammadiyah, kalau di yang satunya berada di pemerintah. Baik. Terima kasih Mas. Jadi dari simpulkan ya bahwa MDMC ini bukan sekedar lembaga bantuan bencana ya, tetapi juga penguat ketangguhan bagi masyarakat, teman-teman. Jadi untuk lanjutannya ini mungkin ada bidang-bidang sosial lainnya yang bakal dijelaskan oleh narasumber yang belum menjelaskan, yaitu tentang santunan anak yatim nih. Santunan anak yatim mungkin narasumbernya boleh kita tanya-tanya dikit nih. Mas siapa nih kalau? Saya Mas yang menjelaskan mengenai anak yatim. Nah, kita pengen tahu nih, mengapa program santunan anak yatim dan Duafa Muhammadiyah ini tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masyarakat, Mas? Nah, karena Mas, persoalan anak yatim dan Duafa maksud saya, sangat berdampak ekonomi kepada akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup mereka. Jadi, jika didampingi secara berkelanjutan seperti yang dilakukan sama organisasi Muhammadiyah saat ini, harapannya nantinya akan bisa memulihkan kondisi para duafa anak yatim tadi agar masa depannya lebih terjamin lah, istilahnya begitu. Jadi kita tuh menaungi anak-anak yatim tadi yang kekurangan, terus para duafa, orang tua, janda gitu-gitu. Jadi kami menaungi mereka supaya masa depannya ini tetap terjamin. Terus saya mau tanya dong, tadi kan ada santunannya. Nah, gimana bentuk santunan yang dilakukan Muhammadiyah agar berdampak untuk jangka panjang? Nah, santunannya ini bisa dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan. Nah, Muhammadiyah ini memberikan bantuan pendidikan seperti biaya sekolah, beasiswa, bantuan kebutuhan dasar, serta pembinaan mental dan spiritual. Pendekatan ini bertujuan agar anak yatim tumbuh dengan kepercayaan diri, nilai moral yang kuat, dan kemampuan untuk mandiri di masa depan. Jadi bukan sekedar kita kasih uang terus kita lepas, tapi tetap kita dampingi dengan pemberian beasiswa, seperti itu. Terus program ini tuh berdampak untuk masyarakat secara luas atau? Jelas Mbak, sangat berdampak. Program santunan Muhammadiyah ini tidak hanya membantu anak yatim dan keluarga duafa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial masyarakat untuk saling peduli dan berbagi dengan melibatkan relawan dan masyarakat Muhammadiyah untuk membangun ekosistem solidaritas sosial yang berkelanjutan. Jadi bisa disimpulkan bahwa santunan anak yatim ini bukan sekedar bantuan materi ya, tapi bantuan sampai jangka panjang biar dijamin kehidupan kaum duafa ini biar lebih baik. Nah, mungkin selanjutnya nih kita ada gerakan Muhammadiyah dalam bidang sosial, yaitu terutama dalam bidang lansia Muhammadiyah, yang mana menjadi wujud nyata dampak sosial yang menunjang martabat dan kualitas hidup lansia. Nah, mungkin boleh jelasin nggak sama siapa?
Oh, Mbak Marla boleh jelasin gimana tuh? Jadi Muhammadiyah itu memandang lansia sebagai individu yang tetap memiliki hak untuk hidup layak, sehat dan juga bermartabat. Nah, karena itu layanan sosial lansia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tapi juga pada pendampingan kesehatan sosial dan spiritual. Terus inilah yang membedakan layanan lansia Muhammadiyah dengan pendekatan kreatif semata. Jadi saya ingin bertanya sedikit. Jadi sebenarnya apa sih bentuk pendekatan yang diterapkan dalam layanan sosial lansia tersebut? Pendekatannya itu bersifat humanis dan bermartabat. Lansia itu tidak diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai pribadi yang tetap dihargai dan dilibatkan dalam aktivitas sosial sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, terus layanan yang diberikan itu mencakup hunian lansia, terus layanan kesehatan dasar, kegiatan sosial, serta pembinaan keagamaan yang mendukung ketenangan batin. Jadi di situ, apakah ada contoh nyata implementasi layanan ini di lapangan gitu? Ada. Salah satu contohnya itu adalah Muhammadiyah Senior Care Pria Lansia di Kepanjen, tepatnya di Kabupaten Malang. Di sana itu Muhammadiyah menyediakan perawatan dan pengobatan bagi lansia yang terintegrasi dengan masyarakat sekitar. Kehadiran layanan ini membantu lansia menjalani masa tua dengan rasa aman, nyaman, dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa layanan lansia ini memiliki nilai sosial yang kuat banget di masyarakat ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal lanjut geser lagi nih ke gimana sih strategi Muhammadiyah dalam mengoptimalkan potensi zakat yang besar agar benar-benar berdampak pada kemandirian ekonomi umat. Mungkin bakal dijelasin oleh saya sendiri. Oke, jadi dalam Kemuhammadiyan ini melihat kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar, yang mana gap besarnya itu sebesar 286 triliun, yang menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada kurangnya potensi, tapi pada sistem penghimpunan tata kelola. Nah, karena itu nih Muhammadiyah itu menekankan dana sosial keagamaan agar dikelola secara profesional. Nah, serta transparan dan disalurkan dengan tepat sasaran. Nah, saya ingin bertanya nih Mas. Gimana Mas? Lalu bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan Muhammadiyah agar dana tersebut tidak hanya habis untuk bantuan sesaat? Jadi Muhammadiyah ini menerapkan konsep pemberdayaan yang mana sejalan dengan agenda nasional, Mas. Jadi yaitu asta protas Kementerian Agama, yang mana pendekatannya mencangkup pengembangan potensi masyarakat, yaitu peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan kemandirian ekonomi, serta secara berkelanjutan, Mas. Jadi bukan hanya memberi modal, tetapi juga membangun keterampilan dan mental usaha pada masyarakat sosial ini. Nah, kemudian apakah ada contoh konkret dari implementasi konsep tersebut? Jelas ada Mas. Jadi salah satu contohnya adalah Muhammadiyah Jogja Expo atau Muhammadiyah Jogja Expo atau MJI, yaitu melalui kegiatan ini pelaku UMKM difasilitasi untuk memperluas akses pasarnya, serta membangun jaringan bisnis dan mendapatkan pendampingan usahanya masing-masing. Selain itu, pemberdayaan ekonomi ini juga terintegrasi dengan pendidikan, layanan, kesehatan seperti rumah sakit, PKU, dakwah, dan pendampingan sosial yang tadi udah dijelasin oleh narasumber kita tadi. Gitu Mas. Nah, jadi menarik sekali ya. Jadi bisa dikatakan pemberdayaan ekonomi umat versi Muhammadiyah ini bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Iya, benar banget Mas. Jadi Muhammadiyah tidak hanya berbicara konsep, namun menjalankan secara sistematis dan terstruktur dan profesional, berbasis nilai-nilai Islam seperti kejujuran, ta'awun, keadilan, distribusi, serta pengelolaan yang profesional dan syar'i, Mas. Nah, ini mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan. Jadi mungkin kita bakal lanjut lagi nih ke gerakan Muhammadiyah dalam bidang sosial lainnya, yaitu tentang Aisyah nih. Mungkin boleh dijelasin oleh Mas Alvin. Jadi dapat kita ketahui ya, di Indonesia itu perempuan masih menjadi kelompok yang rentan secara sosial. Bahkan dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
di situ menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih berada pada angka yang cukup tinggi setiap tahunnya. Jadi inilah yang menjadi latar belakang bahwa penting mengapa Aisyah sejak awal hadir sebagai gerakan sosial yang fokus pada perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan perempuan gitu. Saya ingin bertanya Mas, sebenarnya apa sih yang membedakan gerakan sosial Aisyah ini dengan organisasi perempuan lainnya? Jadi yang membedakan Aisyah ini, Aisyah ini memiliki khas karena sejak awal perjuangannya terintegrasi dengan nilai Islam berkemajuan. Berdasarkan kajian dari Universitas Aisyah Yogyakarta, fokus Aisyah tidak hanya pada isu perempuan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial. Yang dimana artinya di situ gerakan ini bukan respon sesaat, melainkan bagian dari perjuangan panjang dalam membela dan memberdayakan perempuan di Indonesia. Lalu bagaimana Mas konsep Aisyah Care itu sendiri dalam menjawab persoalan sosial perempuan? Jadi Aisyah Care sendiri itu mengusung pendekatan yang menyeluruh. Berdasarkan penelitian dari Universitas Muhammadiyah Malang, layanan sosial Aisyah mencakup 4 aspek utama. Pertama, perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lalu layanan kesehatan ibu dan anak. Ketiga, pemberdayaan ekonomi perempuan agar mandiri. Terus keempat yaitu serta pendidikan dan dakwah sosial yang menanamkan nilai keberanian dan kemandirian perempuan di ruang publik gitu. Nah itu apakah ada pendekatan itu apakah benar-benar terasa dampaknya di masyarakat ya? Menurut saya cukup sangat terasa ya, karena bahkan berbagai studi kasus di daerah seperti Malang, terus Yogyakarta, dan daerah-daerah lain juga menunjukkan bahwa Aisyah aktif mendirikan rumah aman, lembaga layanan perempuan dan anak, serta program pendampingan korban kekerasan. Di bidang ekonomi, Aisyah juga mendorong usaha mikro dan koperasi perempuan. Bahkan dalam kajian Islamic Social Entrepreneurship, peran Aisyah terbukti membantu perempuan bertahan secara ekonomi, terutama di masa krisis seperti pandemi kemarin. Jadi bisa dikatakan si Aisyah ini bukan hanya organisasi perempuan ya Mas? Jadi Aisyah tidak hanya organisasi perempuan. Nah ini seringkali bikin bingung juga. Sebenarnya Aisyah tidak hanya bukan organisasi perempuan, tapi Aisyah sendiri adalah gerakan sosial Islam yang solutif dan relevan dengan zaman. Seluruh programnya terintegrasi dengan dakwah Islam berkemajuan, pendidikan secara kekeluargaan juga, layanan kesehatan, serta gerakan sosial Muhammadiyah itu secara luas gitu. Inilah yang membuat Aisyah Care tidak hanya memberi bantuan, tetapi membangun kemandirian dan keberdayaan perempuan secara berkelanjutan gitu. Oke, langsung aja tentang Aisyah ini. Nah, kita lanjut ke topik terakhir nih dari Mas Brenda yang akan menjelasin peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini. Mungkin boleh dijelasin gimana tuh apa saja peran Muhammadiyah yang ada di dalam bidang pendidikan ini. Jadi dari sejak awal berdirinya itu Muhammadiyah emang dikenal sebagai kayak menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam gerakannya. Contohnya seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah atau universitas dalam di Indonesia sudah banyak yang maju ya. Ya. Nah, Muhammadiyah ini juga mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat yang menyasar kelompok akar rumput. Pendidikan dipandang sebagai proses belajar formal, tapi sebagai sarana pemberdayaan agar masyarakat mampu berpikir kritis, mandiri dan berdaya saing. Oke. Saya mau nanya dong Mas, dalam konteks ini itu bagaimana peran Muhammadiyah dalam menjadikan pendidikan sebagai gerakan sosial? Nah, gerakan sosial berbasis pendidikan masyarakat ini diantaranya adalah pendidikan non formal dan keaksaraan bagi masyarakat marginal, seperti pengajian dan kajian keislaman yang bersifat edukatif, seperti pengajian-pengajian yang ada di masjid itu kan bersifat edukatif. Itu juga melatih keterampilan hidup dan kewirausahaan serta
pendampingan komunitas melalui taman baca, rumah belajar, dan kegiatan literasi. Oke, lalu bentuk nyata gerakannya itu di pendidikan masyarakat Muhammadiyah itu seperti apa yang di lapangan? Gerakan sosial itu berbasis masyarakat itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang paham akan keterampilan hidup dan kewirausahaannya. Nah, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang dapat didapatkan melalui taman baca, rumah belajar, dan kegiatan literasi itu. Oke, terus tujuan utamanya itu di berbagai program pendidikan sendiri masyarakatnya apa? Program-programnya itu tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari. Jadi dengan demikian itu pendidikan menjadi alat pemberdayaan yang membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi dari penjelasan Mas dari pembahasan ini kita dapat lihat bahwasannya pendidikan dalam masyarakat ini bukan sekedar kegiatan belajar ya, namun melainkan strategi perubahan sosial. Nah, melalui gerakan pendidikan berbasis masyarakat ini, Muhammadiyah menunjukkan bahwa dakwah dan pembangunan sosial dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan berkemajuan. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Kita udah bahas banyak banget gerakan kemuhammadiyahan dalam bidang pendidikan, dari panti asuhan, terus ada MDMC dan lain sebagainya yang udah kita bahas tadi. Mungkin kita bakal akhiri sesi podcast kali ini ya, teman-teman. Terima kasih udah menjelasin gerakan-gerakan kemuhammadiyahan dalam sosial. Mungkin lain kali kita bakal ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.